Selamat datang kembali di channel ini. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mengganti background atau latar belakang dari sebuah gambar. Ya, background itu atau warna latar belakang dari sebuah foto atau gambar. Langsung saja saya buka sebuah foto, saya open. Kebetulan saya sudah mendownload foto artis Korea Jennie Blackpink. Ini saya telah membukanya, dan supaya foto aslinya tidak terganggu, ini kita duplikat layarnya dengan cara Ctrl C. Nah, ini jadi dua, dan indicates layer visibility ini untuk gambar aslinya kita nonaktifkan. Tujuannya gunanya untuk suatu ketika kita ingin mengcopy atau menduplikat lagi dan gambar aslinya tidak berubah. Nah, itu maksudnya. Berarti yang kita akan ganti backgroundnya adalah background dari latar belakang fotonya artis Korea ini, si Jennie Blackpink. Nah, berbagai macam teknik biasa digunakan. Secara teorinya begini, kita bisa menyeleksi dulu orangnya atau objek yang akan kita ingin tampilkan, atau sebaliknya kita ingin menyeleksi bagian latarnya dulu. Nah, itu terserah, silakan saja. Dan pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menyeleksi gambar dengan berbagai tool yang ada. Oke, kita coba dengan menggunakan lasso tool ya. Nah, ini contohnya cara penggunaan lasso tool. Saya mau menyeleksi orangnya saja atau backgroundnya satu-satu lalu saya hapus. Nah, itu terserah, tergantung tingkat kemahiran kita menggunakan tools ini dan mouse kita. Nah, saya contohkan supaya lebih detail. Saya besarkan, Ctrl space 2, lalu saya pelan-pelan membuang backgroundnya ya. Karena kalau sekaligus orangnya itu akan menyulitkan kita. Contoh seperti ini, saya mengikuti lekukan dari gambar objeknya. Nah, setelah ini saya akan delete langsung sehingga ini sudah transparan. Untuk menonaktifkan kembali ini dalam bentuk selection jadi ya, lalu unselectnya adalah Ctrl D ya, saya geser, kemudian pelan-pelan lagi. Nah, kemudian rambutnya biar lebih nampak detail. Nah, seperti itu. Terus nah, ini untuk lebih rincinya tergantung dari tingkat ketelitian kita dalam mengarahkan mouse ya, kalau menggunakan lasso tool. Jadi saya pakai lasso tool. Ini ada ketinggalan, saya ulangi. Nah, untuk gambar yang pertama ini saya full menggunakan lasso tool, lalu nanti kita ganti background ya, supaya kamu bisa melihat perbedaannya dengan tool lainnya yang biasa digunakan untuk menyeleksi. Nah, di sini butuh ketelitian, butuh juga keterampilan tangan kita nih
Ini terjadi belokan-belokan yang bahkan menyeleksi bagian rambut dari objek ini, sehingga saya harus mengulangnya. Nah, seperti itu. Kalau diistilahkan ini tools gampang-gampang susah ya, tergantung dari tingkat kemahiran kita mengarahkan mouse ya, untuk menyeleksi bagian yang akan kita buang. Ini saya buang pakai tombol delete dari keyboard. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, itu terserah desainernya, terserah orangnya, dan terserah kebiasaan menggunakan yang mana. Nggak ada yang baku kalau untuk menyeleksi objek itu harus ini, tidak, itu sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemahiran kita dalam menggunakan tools tersebut. Nah, ini sekarang foto Jenny maaf foto Jenny Blackpink ini sudah bisa kita pindah-pindah. Dan untuk mengganti backgroundnya tadi bisa misalnya kita buat layer baru, new layer ya, kita bisa menamainya langsung background 1 misalnya. Nanti kita akan menggunakan tools lainnya. Nah, foto objek yang akan kita tampilkan itu kita taruh di atas, karena itu adalah berupa set foregroundnya, dan ini backgroundnya. Nah, sekarang kita pilih backgroundnya, tentunya sesuai dengan selera kita. Nah, di sini sudah ada kuning hijau, nampaknya kurang nyambung, boleh kita ganti misalnya. Nah, agak nyambung dengan hijaunya ya. Lalu kalau misalkan hanya satu warna, kita gunakan pen bucket, berarti warna yang di atas inilah yang menjadi background dari gambar kita ini. Nah, ini. Nah, kamu bisa lihat, perhatikan pinggir yang kita seleksi tadi ini sedikit kurang rapi ya. Ini itu kalau menggunakan lasso tool, karena aku lagi bebas deh, sesuai dengan gerakan mouse ya, sehingga dengan demikian kita lebih mudah mengganti-ganti background ini ya. Kalau misalnya untuk fast foto ya kita ganti dengan warna merah ya. Biasa warna merah misalnya, tinggal kita tumpahkan tinta menggunakan pen bucket tool, tumpahkan jadi merah, atau kita ubah menjadi warna biru, tinggal tumpahkan menggunakan pen bucket warna biru. Jadi semudah itu tujuannya, sehingga lebih mudah kita mengganti-ganti warna latar belakangnya. Itu pakai lasso tool. Nah, jadi supaya lebih jelas, ini di layer palette layer kedua gambar ini ya, layer 1 dengan background 1 saya grupkan ya, memanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu group. Nah, ini group, sehingga itu berada di dalam satu grup di dalam palette layer. Jadi ketika kita tidak mau menunjukkan tadi yang kita buat tadi barusan, maka dia akan jadi transparan. Nah, ini kita duplikat balik kembali untuk kita gunakan. Dia akan saya klik tahan, kemudian seret untuk memindahkan layar-layar yang ada di dalam ini, sehingga yang baru ini kita aktifkan indicate layer visibility-nya akan muncul. Kalau kita
kita klik kembali, dia akan hilang. Jadi dia bentuk transparan ya. Nah, ini kalau misalnya desain kamu atau gambar kamu itu untuk mudah lebih pengaturannya dan suatu saat cepat mencarinya, ini bisa diganti, klik 2 kali namanya. Ini misalnya contoh 2, contoh atau gambar 2 ya, gambar 2. Nah, ini kita buat contoh 1 namanya supaya lebih mudah kita. Nah, kali ini kita akan menggunakan polygon lasso tool. Ini sama-sama menyeleksi. Kalau kita ingin membuang atau mengganti background dari sebuah gambar. Jadi bedanya, kalau tadi lasso tool itu mengikuti gerakan mouse kita ya, pola bebas. Sedangkan dengan polygon tool kita menyeleksi secara poligon atau dengan menghubungkan antara titik-titik sudut-sudut dengan sudut lainnya. Nah, kali ini saya akan menyeleksi orang, nanti sekaligus saya buang latar belakangnya atau background. Nah, ini saya tunjukkan beberapa teknik dalam menyeleksi, tujuannya untuk mengganti belakang. Nah, perhatikan, saya mulai dari sini, kemudian pelan-pelan saya mengikuti gambar objek dari si artis Korea bernama Jennie Blackpink ini, dengan menggunakan lasso tool. Dan dalam penggunaan polygon lasso tool ini, nah ini udah sempat saya klik di sini. Misalkan untuk mengembalikannya tinggal menekan tombol backspace dari keyboard. Nah, dia akan kembali ke titik sebelumnya. Nah, teknik lainnya dalam penggunaan polygon lasso tool ini, semakin panjang kita buat itu akan semakin tampak sudut, yang namanya juga poligon ya, sudut atau titiknya. Tetapi semakin pendek dia akan mengurangi ya, sudutnya ya, sehingga tampak lebih rapi. Seleksi yang kita buat, saya akan menyeleksi orangnya saja terus ya. Kalau saya panjangkan, nah ini nampak, tetapi kalau saya pendekkan nampak ini. Nah, itu perbedaannya. Kenapa, kapan harus kita mengarahkannya lebih panjang atau jauh, lalu kapan harus pendek, itu tergantung dari siku gambar itu, objek yang kita seleksi itu. Nah, kalau saya patahkan begini, ini jelek. Nah, maka saya ulangi, saya pendekkan lagi sehingga tampak lebih rapi, tampak lebih detail, dan itu akan membuat hasilnya nanti lebih baik. Nah, kita harus kembalikan ke titik awal seperti ini. Muncul bulatan di bawah toolnya itu. Nah, begitu kita kembali ke titik awal, maka dia akan terseleksi langsung, dan ini berarti gambarnya kita seleksi. Nah, biasa
Untuk membuang belakangnya itu kita balikkan. Posisinya sekarang gambar yang diseleksi yang ini. Nah, sementara yang kita mau, yang kita buang gambar yang belakangnya, ya belakangnya. Berarti kita harus membalikkannya. Kita harus membalikkan selection itu. Nah, kita dengan cara shortcutnya Ctrl Shift I, kita akan membalik ke belakangnya, dan sebaliknya untuk membalikkan lagi Ctrl Shift I. Nah, lalu setelah itu kita tekan tombol delete untuk keyboard, dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk membuat backgroundnya tinggal kita tambah layer lagi, kita buat namanya background 2. Background 2 tadi sudah biru, sekarang kita karena dia blackpink kita buat warna pink mana pink ya. Oh ya, ini warna pemilihan warna ya. Nanti kalau untuk yang penggunaan di web ya, ini aktifkan saja. Nah, sehingga kita bisa lebih ini, kita mau yang mana gitu ya. Ya, kita cari aja yang mendekati. Nah, contohnya seperti ini, lalu kita tumpahkan begini. Oke, itu menggunakan polygon lasso tool. Ini kita grup, jadi contoh 2. Kita masukkan ke dalam grup contoh 2, sehingga itu kita bisa langsung susun dengan rapi. Lalu ini kita duplikat kembali ya. Kita angkat ke paling atas, kita aktifkan ini indicate layer visibility nya kembali ke semula seperti ini. Dan berikutnya yang kita gunakan magnetic lasso tool. Nah, ini contohnya, tujuannya juga sama, untuk mengganti background belakang ya. Nah, magnetic berarti dia magnet ya, seperti magnet. Dia akan menyeleksi berdasarkan tebal warna dari arah gerakan mouse yang kita arahkan ya. Berarti di sini warna yang tebal adalah warna objeknya ya, gambar orang, sehingga orangnya saja kita seleksi. Nah, caranya kita langsung saja kita mulai kita arahkan mouse pelan-pelan. Saya nggak klik, hanya mengarahkan saja. Kalau dia nggak mau, kita harus klik supaya tepat. Nah, ini harus kita kembali. Nah, ini kalau udah begini pakai backspace. Oke, kita harus tarik ke atas ya. Dia mengikuti tebal objek itu, gambar itu. Nah, ini sedikit ada agak kekacauan. Jadi sebenarnya dia harus ditarik pelan-pelan. Belum ya. Oke. Nah, sebenarnya ya ini agak-agak bingung mana ini mau diikuti ya, padahal kita sudah mengarahkannya. Nah, kalau seperti ini tidak mau, kita tinggal belokkan aja. Kemana kita mau ya, bisa tarik ke atas, atau juga nggak mau ya. Oke,
karena kita kesulitan untuk menyeleksi orangnya itu, dia tidak mau, lalu nanti backgroundnya saja langsung kita buang seperti tadi pada saat menggunakan lasso tool. Nah ini belum kembali ke titik awal. Nah, langsung kita delete. Ini masih ada. Ini gimana caranya? Ya bisa pakai ini atau pakai eraser aja biar lebih cepat. Nah, eraser terlalu besar ini. Ya, tinggal pakai eraser aja. Itu cara menggunakan magnetik dan eraser. Nah sebenarnya juga untuk menyeleksi, membuang latar belakang itu bisa pakai eraser ya, eraser tuh nanti akan kita praktekkan. Nah makanya ini termasuk gampang-gampang susah dan saya tidak terbiasa menggunakan ini ya. Sekali lagi, saya kalau untuk gambar-gambar yang lebih detail saya menggunakan pen tool. Nah ini pen tool, biasanya saya menggunakan pen tool. Langsung dia pada ya. Ini oke. Nggak bisa mengikuti mau kita karena dia hanya samar-samar dalam menyeleksi. Nah saya hanya menunjukkan bagaimana cara menggunakan beberapa tools dengan tujuan menyeleksi objek atau dengan begitu ini kita sudah menyeleksinya dan backgroundnya terbuang ya, sama seperti tadi. Kita tinggal, kalau kita mau buat backgroundnya tinggal tambahkan new layer pada palette layers. Ini background 3 ya, lalu kita buat misalnya warnanya sekarang begini ya, dan kita kali ini kita menggunakan gradient. Nah, ini sekaligus ya gradient tapi yang begini. Nah, caranya pakai gradient tool, kita pilih radial gradient, lalu klik tarik, lepas ya, sehingga dia tebal tipis. Nah ini, nah dia seolah-olah dari belakang ada cahaya. Nah ini kita buat kembali jadi contoh 3. Contoh 3 kita masukkan. Nah, kita nonaktifkan dulu sehingga tidak mengganggu penglihatan kita. Nah kembali semula. Selanjutnya kita menggunakan Magic Wand. Nah ini langsung 2 ya, supaya jangan terlalu banyak contoh dan mempersingkat waktu juga. Yang sebelah kiri saya menggunakan Magic Wand tool dan yang sebelah kanan nanti saya menggunakan Quick Selection tool. Nah Magic Wand kan menyeleksi berdasarkan gambar yang warna yang sama nih.
akan menyeleksi berdasarkan kesamaan warna. Nah, ini kalau begini biasanya yang kita perlu perhatikan, nah lalu pinggirnya ini, sebab yang kita butuhkan adalah nanti bekas dari backgroundnya itu tidak mengganggu gambar objek. Nah, ini bisa kita padukan dengan lasso tool tadi misalnya. Ini biar cepat, tekan shift lalu kita arahkan. Ini tadi nggak dapat, lalu kalau kita menggunakan lasso tool, kita selection, kita tambahkan. Nah, jadinya terseleksi. Yang tadinya tidak mau menggunakan magic wand, karena magic wand dia hanya mau menyeleksi yang warna sama dengan warna sebelumnya. Ini selesai, lalu kita delete. Nah, jadi itu untuk magic wand. Terus kita menggunakan quick selection ya, seperti ini. Lalu seberapa luas sesuai kebutuhan kita. Nah, ini langsung. Kenapa? Karena ini warnanya mirip ya, hampir sama ya, hampir sama tuh. Nah, ini ada kelemahannya, dia akan masuk ke dalam, ini kepotong ini. Nah, bagaimana cara ini? Kita kan mau cepat, nah, pakai lagi lasso tool. Kalau tadi shift untuk menambahkan, sekarang kita kurangi ya dari selection ini. Caranya tekan shift, kita kurangi. Nah, seperti itu. Nah, tekan alt, bukan shift ya, alt. Nah, kebalikannya untuk menambah. Nah, seperti itu menggunakan selection tool. Nah, selesai. Berarti sekarang sisa tertinggal gambar objek atau gambar si Blackpink ini. Ini background 4. Kita naikkan karena background harus di belakang. Tak pernah background di depan. Kalau di depan bukanlah background, tapi itu adalah warna foregroundnya atau warna yang akan ditampilkan. Demikian juga. Nah, kali ini saya ubah lagi penggunaannya. Saya akan menggunakan swatches. Nah, misalnya ini, nah saya pilih dari swatches, maka set foregroundnya akan berubah. Nih. Oke, warna ini. Lalu belakangnya bisa saya pilih di sini atau pakai dari swatches. Hijau nyambungnya hijau juga dong. Hijau. Nah, sekarang pakai gradient boleh. Gradient, tapi yang lain dong. Yang ini linear. Tarik. Nah, itu dari atas terang sampai ke bawah gelap. Ini hijaunya kurang pas, kita geser. Boleh ya. Ini biar iya. Dan hijaunya ini juga kurang cas. Atau begini ya. Nah, atau begini sebaliknya. Begini. Nah, itu tinggal kreasi kita saja. Oke, kita buat lagi dalam satu grup. Kita namakan grupnya contoh 4. Kemudian selection untuk
itu siap. Ada 2 lagi, kita duplikat lagi. Teknik-teknik ya, saya tunjukkan teknik. Terus banyak ya, copy, saya buang. Nah ini ngomongnya ini klik ini ikon tong sampah ini, kemudian akan terbuang. Saya geser ke atas, lalu saya aktifkan indicates layer visibility-nya kembali seperti di awal tadi. Dan kali ini selection ini sudah saya pakai eraser, berarti kita membuang belakangnya. Nah ini juga bisa mengganti backgroundnya. Nah, biar lebih jelas, langsung saja kita buat backgroundnya dulu. New layer, background 5 ya. Langsung saja kita buat backgroundnya supaya agak nampak. Kita nanti kita buat backgroundnya orange sekali ini ya. Nah ini supaya nanti kita tahu perbedaannya seperti apa. Tumpahkan. Nah ini bukan hilang ya gambar si Blackpink itu, si Jennie, dia berada di bawah background 5. Berarti gambar Jennie Blackpink ini kita naikkan ke atas, muncul lagi. Tetapi backgroundnya kenapa? Karena kita belum membuang backgroundnya fotonya si Jennie. Nah kita mau buang backgroundnya fotonya si Jennie dengan menggunakan eraser tool. Nah seperti ini. Nah, dia akan muncul warna yang backgroundnya ya. Nah ini dibutuhkan juga ketelitian ya, dalam menggunakan tools eraser ini. Karena kenapa? Ya kita harus lebih hati-hati untuk menghapus pada bagian pinggir gambarnya itu. Nah di sini kalau kita teruskan ini rambutnya akan kepotong, berarti kita akan kecilkan. Nah ini tergantung bagaimana keuletan kita mengarahkan mouse ya. Tapi ini juga saya kurang suka dalam menyeleksi atau membuang gambar, karena hasilnya kurang memuaskan. Tetap saya lebih suka dengan pad tool. Tapi untuk cara cepat bisa ya, cara cepat kita buru-buru misalnya. Nah ini seperti ini. Mungkin saya nggak suka karena nggak biasa, dan teman-teman yang lain suka ya karena sering menggunakan tool ini. Nah ini karena tangan saya gemetaran mengarahkan mouse sehingga bergerigi. Nah, dan putih-putih seperti ini kalau sebenarnya kalau dicetak ini kurang bagus ya. Ini tadi pakai yang ini. Nah yang ini agak kaburan ya, nah, seperti ini. Nah bisa juga sebenarnya sama, bedanya kalau tadi langsung patah ya. Saya ganti. Nah ini nampak. Kalau ini agak kaburan berarti dia nggak langsung menghapus
ya kan. Nah ini kelemahannya adalah dia kalau semakin dekat dengan gambar objek ini, dia akan mempengaruhi gambar ini karena dia punya agak mengikuti. Nah, maka silahkan pilih dan praktekkan mana menurut kalian yang lebih enjoy dalam menggunakan tools itu, khususnya dalam menyeleksi. Dan silakan saja, karena nggak ada aturan baku dalam membuang atau menyeleksi, membuang background atau menyeleksi dengan cara mendelete ya. Kalau untuk mengganti background nggak ada aturan baku ya, itu kita sendiri, tingkat kemahiran kita, tingkat kecermatan kita dalam menggunakan dan mengarahkan mouse. Saya menggunakan mouse, dan untuk profesional biasa menggunakan Crappy Pen ya, Crappy Pen. Nah, bisa kalian bedakan di sini dia dari agak keputih-putihan karena tadi agak latar belakangnya agak putih ya. Kalau di sini dia langsung patah, langsung hitam. Nah, kalau kita semakin dekatkan dengan ini rambut ini, dia seperti ini. Nah, jadi tergantung dari ini kita, tangan kita mengarahkan mouse, ketelitian kita, sehingga putih-putih itu tidak muncul ya, bekas background yang lama tadi, sehingga tampak lebih detail ya. Tapi masalahnya pasti akan terpotong sedikit bagian objek yang kita hendak tinggalkan, karena kita dipaksa untuk merapatkan, mendekatkan tol itu ke pinggirnya supaya nggak nampak ini bekas bahwa itu adalah bagian potongan. Nah, ini sudah langsung. Itu perbedaannya. Berarti kita langsung buat grupnya. Ini sekarang contoh 5. Dan kita masukkan ke dalam grupnya supaya gambar kita lebih tersusun rapi. Lalu kita nonaktifkan indicate visibility-nya. Ini kita buat lagi, kita copy lagi, kita letakkan di atas. Kenapa di atas? Supaya tidak tertimpa atau selalu berada di depan. Nah, balik lagi seperti semula. Dan yang terakhir, untuk video kali ini kita menggunakan pen tool yang favorit saya ya, pen tool. Tentunya supaya kita jangan ini, tentunya orangnya langsung kita seleksi ya, orangnya. Nah, kita mulai saja langsung. Oke, kita seleksi, kita besarin. Nah, saya mulai dari sini, kemudian pelan-pelan saya mengikuti lekukan dari bajunya ya. Kita ikuti pelan-pelan seperti ini. Nah, ini bisa kita setel seperti bagaimana lekukannya,
sehingga tampak lebih rapi ya, lebih rapi dalam memotong atau menyeleksi sebuah objek itu, terutama kalau kita ingin mengganti gambar background foto, ini sangat dibutuhkan. Kembali, ini juga dibutuhkan ketelitian kita, kejelian mata kita, kejelian tangan kita dalam menyeleksi bagian objek atau foto atau gambar sehingga part yang kita buat, alur yang kita buat dapat mengikuti pinggir objek yang kita ingin seleksi ya. Kita seleksi rambutnya. Nah, ini memang sering kendala ketika rambutnya itu acak-acakan ya. Sangat halus. Nanti pada kesempatan lain saya akan menunjukkan bagaimana misalnya menyeleksi rambut yang acak-acakan ya. Acak-acakan, walaupun sebenarnya tidak bisa 100% bisa kita ambil rambut yang acak-acakan itu, tapi paling tidak akan nampak bahwa rambutnya sedang acak-acakan ya. Seperti ini. Sengaja saya sedikit mengambil ke bagian dalam karena bagian luarnya itu putih dan warnanya nanti akan tampak. Nah, sehingga ini nanti seolah-olah kita kurang rapi dalam menyeleksi dan membuang background atau warna latar belakangnya ada pada gambar ini. Ini sih masih belum atau kurang detail karena mengingat waktu, dan saya usahakan untuk sedetail mungkin. Tujuannya semakin detail, semakin dapat mengikuti pinggiran warna pinggir dari objek atau gambar yang akan kita seleksi itu, maka hasilnya semakin bagus ya. Hasilnya semakin bagus dan tidak tampak seolah-olah itu adalah bekas cropping. Kalau istilah orang pasar, padahal itu bukan cropping, bekas selection, tapi orang sering itu di cropping ya kan gitu. Nah, setelah ini kan kita udah kembali ke titik awal, lalu kita klik pad ya, palette pad, path, lalu tekan tombol kontrol, klik pada kotak-kotak ini, klik, dan dia akan bentuk selection ya. Nah, sama seperti tadi polygon lasso tool. Sekarang yang kita seleksi orangnya, sementara kita mau buat warna latar belakangnya atau backgroundnya. Kita balikkan, Ctrl Shift I, lalu delete, Ctrl D untuk unselect. Nah, jadi sekarang kita tinggal membuat backgroundnya. Background 6 ya, ini gambar 6. Oke, kita naikkan ke atas ini backgroundnya. Nah, supaya nampak, saya akan membuat ini warna merah ya, supaya
supaya nampak kita perbedaan dengan yang lain tadi. Nah, ini ya perbedaannya. Ini nampak seolah-olah tidak di cropping ya. Ini biar bisa kalian bedakan, saya tutup dulu. Ini contoh 6, lalu saya masukkan ke dalam grupnya. Ditahan, geser ya. Ini grup 6 ya, perhatikan pinggirannya. Ini grup 6, ini grup 5. Nah, ini perbedaannya. Ini yang 4 tadi ya, ini 3 dan ini 1 ya. Dan ini yang pertama tadi menggunakan lasso tool. Nah, silahkan gunakan tool yang menurut kamu lebih mudah menggunakannya. Dan selanjutnya, supaya ini tidak tampak bekas cropping atau bekas background dari yang lain, agar menyatu dengan di belakangnya ya, warna belakangnya, kita beri efek ya, langsung saja supaya kan berulang-ulang nanti. Kita beri efek outer glow dan drop shadow. Kita coba. Nah, outer glow screen. Nah, screennya kita arahkan ke sini. Kemudian drop shadow-nya juga, tapi kita gunakan screen. Screen artinya sesuai dengan warna yang di belakang ini, sehingga tidak tampak seolah-olah, nah ini masih tampak, tapi kita bisa menambahkannya ya. Nah, ini contohnya. Nah, perhatikan ini drop shadow-nya, outer glow-nya juga. Sehingga drop shadow. Kalau normal seperti ini dia, outer glow-nya ini soft-nya, screen, nah seperti ini ya. Mungkin drop shadow-nya yang sedikit kita jangan menggunakan screen, tapi normal, terus warna hitam ya. Ini kita tegakkan aja. Sehingga dapat di belakangnya. Nah, silahkan kreasi, atur-atur. Ya, untuk mengaktifkan kembali itu seperti itu. Kemudian innernya itu baru kita pilih, inner shadow-nya kita pilih screen. Nah, jadi kebalikannya, yang warna dari belakang akan mendekati warna di depan. Nah, ini. Tapi jelek, lebih baik nggak usah. Oke. Nah, silahkan nanti kreasi. Ini masih ada sedikit lagi yang putih-putih, dan kira-kira ini kalau mengganggu tinggal buang aja. Pakai ini mau cepat. Kalau kira-kira mengganggu, nah seperti itu. Oke. Yang mengganggu kan karena ada putih-putihnya, nampak itu bekas cropping. Nah, demikianlah cara mengganti background
dengan menggunakan beberapa tool yang ada dalam Adobe Photoshop. Kiranya tutorial kali ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya.